Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya Allah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat yang Allah curahkan tersebut kita masih bisa menikmati indahnya beribadah kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah. Kemudian salawat berserta salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terhenti kita dari pembahasan fikih kita berapa bulan? Ada bilang 3 bulan dan 4 bulan. Maka alhamdulillah, salah satu dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita, Allah kembali kita bisa melanjutkan pembahasan fikih kita, di mana untuk mulai dari pertemuan sekarang kita sudah mulai masuk kepada bab baru. Kalau kita melihat kepada kitab rujukan kita Syarhul Mumti', itu sudah masuk kepada jilid yang ke-6. Banyak jilidnya Pak. Jadi belajar fikih memang agak bersabar. Apa itu? Yaitu tentang kitabuz zakah. Pembahasan kita tentang zakat. Dan pembahasan fikih ini memang harus diikuti dari awal pembahasan sampai akhir. Jangan sampai separuh-separuh. Kalau separuh-separuh itu tidak akan faham, percayalah. Yang kedua, usahakan setiap pembahasan ini ditulis. Kalau tidak, dapat 1 hilang 2. Bukan dapat 1 hilang, dapat 2 hilang 1, tapi dapat 1 hilang 2. Itu paling hebat ya. Bayangkan pembahasan fikih kita yang sudah berlalu, kalau kita tanyakan sekarang bab thaharah, bab salat, masih bisa tidak kita kira-kira kita menguraikan pembahasan yang telah berlalu itu? Dikhawatirkan tidak. Berlalu ilmu seiring dengan berlalunya waktu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitabuz zakah. Kita masuk pertama sekali kepada definisi az-zakah. Apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa yang dimaksud dengan zakat itu para ulama kita menyebutkan ada 2 makna. Yang pertama adalah maknanya an-nama'u waz-ziyadah. An-nama'u waz-ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah. Jadi secara bahasa zakat itu artinya berkembang dan bertambah. Kemudian makna yang lain yang dimaksud dari zakat secara bahasa ini adalah at-thaharah, yaitu mensucikan. Sehingga ada di dalam ungkapan bahasa Arab zakat zaka asy-syakhsu. Ini disebutkan di dalam Lisanul Arab, kitab sumber bahasa. Itu zaka asy-syakhsu artinya tahura, telah suci, telah bersih. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata
ketika kita melihat fawaiduz zakah, manfaat-manfaat zakat, itu sebahagian besar dari manfaat-manfaat zakat yang disebutkan oleh para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, semua manfaat-manfaat tersebut atau sebahagian besar itu kembali kepada dua makna ini. Apa dua makna tadi? Berkembang dan bertambah atau mensucikan, suci. Baik manfaat zakat itu kembali kepada harta itu sendiri, atau manfaat zakat itu kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kembali kepada harta, contoh, di mana harta yang dizakatkan tersebut dia akan menyebabkan, akan menghasilkan, akan memberikan faedah di mana hartanya itu akan semakin bertambah dan semakin berkembang. Kata para ulama kita, baik pertambahan atau perkembangan harta tersebut dari sisi hissi, dari sisi memang harta itu yang bertambah, walaupun secara kasat mata orang yang mengeluarkan zakat itu kelihatan hartanya berkurang, secara kasat mata seperti itu, ya. Namun bisa kita lihat, bisa kita rasakan barangkali di mana tak kala kita mengeluarkan dari harta kita tersebut, kita merasakan harta kita tidak berkurang. Jangankan berkurang, malahan dia bertambah. Nah, ini barangkali bisa kita lihat langsung. Orang yang gemar berzakat, bergemar dan infak, ternyata hartanya tak kurang-kurang. Atau barangkali kita sendiri yang merasakan. Seiring dengan kita membiasakan untuk mengeluarkan harta kita berzakat, berinfak, ternyata kita merasakan ada seolah-olah ada penambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta kita. Berkembang dan bertambah harta kita. Dan ini adalah wujud nyata dari janji Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita memahami. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Saba contohnya ayat 39, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku akan meluaskan, melapangkan rizkinya bagi orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Allah pun juga menyempitkan rizkinya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian keluarkan dari harta kalian tersebut, sedikit pun dari harta kalian itu, fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya. Ya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam hadis qudsi yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bna Adam unfik alaih, wahai anak cucu Adam, berinfaklah kalian, maka aku akan berinfak kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan ganti infak kalian tersebut. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya, bahwa setiap orang yang mau berinfak, berzakat, mengeluarkan dari hartanya ikhlas lillahi ta'ala, Allah berjanji akan menggantinya. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang populer kita dengar, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Walaupun secara kasat mata itu mengurangi harta kita, kadar harta kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menandakan bahwasanya penambahan atau perkembangan harta kita memang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan dari amalan zakat yang kita keluarkan tersebut. Kemudian
dari sisi mana at-taharah, di mana dia mensucikan. Ini juga dirasakan dari sisi harta, di mana seseorang yang mengeluarkan zakat harta untuk dia zakatkan, dia infakkan dari hartanya tersebut, maka inilah yang akan mensucikan hartanya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia tidak mengeluarkan harta tersebut, yang itu bukanlah hak dia, akan tetapi haknya orang-orang yang berhak menerima zakat, berarti telah tercampur di dalam hartanya tersebut hak dia dan hak orang lain. Kalau tidak dia keluarkan, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan memakan hak orang lain, hak fakir miskin. Ya, mustahiquz zakah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kata Allah. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, zakat-zakat itu untuk fuqara dan masakin dan seterusnya, asnaf yang 8. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat tersebut, maka berarti di dalam hartanya tersebut masih ada hak milik orang lain, yang tidak tertutup kemungkinan dia akan menggunakan harta orang lain tersebut untuk dia konsumsi, untuk dia pergunakan. Dan ini akan mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan, dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan Al-Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an maitatis su. Sesungguhnya sedekah, harta yang dikeluarkan tersebut akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menahan-nahan zakat, menahan-nahan hartanya untuk diberikan kepada pemiliknya, kepada fuqara dan masakin, ini akan mengundang amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala dikeluarkan, ini akan meredam amarah Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa'u an maitatis su, kata Nabi SAW, dan itu juga akan menghalangi dia dari su'ul khatimah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia dari sisi makna at-taharah. Kalau kita tinjau dari sisi harta yang dikeluarkan, yaitu an-nama'u wa ziyadah atau at-taharah. Kemudian sebahagian dari manfaat zakat itu pun yang dirasakan oleh orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri pun juga kembali kepada dua makna tadi. Ini dari sisi orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Apa itu? Di mana orang yang mengeluarkan zakat, maka dia akan bertambah sifat kedermawanannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan bahwa tabiat dasar manusia itu dia cinta dengan harta. Cinta dengan harta dan pelit, tidak mau untuk memberikan kepada orang lain. Ini tabiat dasar manusia. Sehingga sering kita mendengar ayat Al-Quran yang menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah. Ya, surah Ali Imran ayat 140. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dihiasi oleh perasaan cinta, perasaan suka, rasa tamak, ya, kepada kaum wanita dan kepada anak dan keturunan dan kepada harta benda melimpah. Minaz zahabi wal fiddah, baik dari zahab, dari emas maupun dari perak. Berarti Allah telah menyebutkan di antara karakter tabiat seorang manusia, dia cinta kepada harta. Allah juga di dalam surah At-Takasur menyatakan alhaakumut takasur, memperbanyak, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Ini tabiat dasar manusia. Dan seseorang tidak akan bisa keluar dari tabiat dasar ini, ya,
kecuali tak kala dia membiasakan dirinya untuk merubah, memberikan kepada orang lain, menghilangkan, mengkikis sifat bakhil tersebut. Sehingga di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan seseorang yang sudah awwada nafsahu, orang yang sudah membiasakan dirinya untuk memberi, baik bersedekah, berinfak, maka ini akan merubah dirinya, mengeluarkan dirinya dari tabiat dasar dia menjadi orang yang dermawan. Sehingga kita dapati dalil-dalil yang memotivasi kita untuk sering-sering berinfak, bersedekah. Allah menyatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti dia menumbuhkan satu buah biji. Seperti satu buah biji menumbuhkan 7 buah tangkai, dan setiap tangkai itu terdapat 100 buah biji. Ini bentuk motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa berpindah dari tabiat dasar kita tadi menjadi orang yang dermawan. Kemudian ayat ataupun hadis begitu banyak yang mengencam sifat bakhil, sifat tabiat dasar kita tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 180, kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mengira orang yang memiliki sifat bakhil, pelit, bima atahumullahu min fadli, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, huwa khairal lahum, itu lebih baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih buruk bagi mereka, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah akan mengkalungkan di lehernya dari harta-harta yang dahulu ketika di dunia dia bakhil, tidak mau mengeluarkan. Berarti terdapat dari Allah motivasi untuk kita sering-sering berzakat, berinfak. Terdapat ancaman bagi kita tak kala kita mempertahankan sifat bakhil. Ya, maka dengan ini kita nyatakan bahwa orang yang sudah terbiasa mengeluarkan hartanya untuk berinfak, bersedekah, berzakat, akan menambah sifat kedermawanannya. Kemudian juga dari sisi makna at-taharah juga seperti itu, di mana orang yang mengeluarkan zakat, maka orang dengan zakat tersebut akan mensucikan orangnya, dan ini adalah salah satu tujuan zakat terbesar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta-harta mereka tersebut sedekah, apa fungsinya? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan diri mereka. Para ulama mufassirin tak kala kita melihat tafsir dari ayat ini, yang dimaksud dengan tutahhiruhum sebagaimana ungkapan Al-Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Baghawi dan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan tutahhiruhum di sini adalah membersihkan mereka, mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Berarti Pak, dari zakat yang kita keluarkan ini bisa mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Wa tuzakkihim, dan membersihkan diri kita maksudnya adalah membersihkan diri kita dari sifat-sifat nifaq dan sifat penyakit hati yang lain seperti bakhil dan seterusnya. Sehingga Al-Imam Tabrani menyebutkan sebuah riwayat bahwa dahulu para sahabat Nabi, mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa harta mereka. Kemudian mereka menyatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, wahai Rasulullah, ini harta kami, fatasaddaq biha anna, gunakanlah harta kami ini untuk kami, wastaghfir lana, dan mohonkanlah ampunan bagi kami. Ya, ternyata dahulu para sahabat Nabi, mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan harta mereka untuk zakat dan sedekah, mereka berkeinginan dalam rangka mensucikan dan membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Menjelaskan kepada kita bahwa
ternyata melalui zakat yang kita keluarkan tersebut bisa membersihkan diri kita dari dosa. Maka inilah makna at-taharah dari makna zakat tadi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru kita bercerita tentang definisi zakat dari sisi bahasa yang kita nyatakan tadi, bahwa ternyata sebahagian besar manfaat zakat itu kembali manfaatnya kepada dua makna tadi. Makna bahasa yaitu an-nama'u wa ziyadah, berkembang dan bertambah, kemudian at-taharah mensucikan. Wallahu taala a'lam. Besok kita akan membahas dari sisi istilahnya, insyaallah taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada sisi tanya jawab karena waktunya cuma 20 menit, habis waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.